Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai operasi himpunan. Yang pertama itu kita punya operasi gabungan ya. Nah, operasi gabungan itu dinotasikan sini. Notasinya itu ini seperti U ya. Nah, jika kita boleh mengatakan ini seperti U ya. Nah, kemudian definisi ya atau pengertian dari gabungan ya. Misal kita punya A ya. Nah, ya. Berarti ini dibaca A gabungan B ya. Atau himpunan A gabung dengan himpunan B ya. Itu sama dengan ya himpunan X ya, di mana X anggota A atau X-nya itu anggota dari B. Dengan kata lain ya, himpunan A ini adalah kita menggabungkan kedua himpunan ya, tapi anggota yang sama ditulis satu kali ya. Nah, jadi kita menggabungkan kedua himpunan tapi anggota yang sama ditulis satu kali ya. Nah, sekarang kita ke contoh. Misalnya kita punya nih. Nah ya, A misalnya anggotanya 1, 2, 3 ya. Kemudian B itu anggotanya -2, -1, 0 ya. Sehingga jika ingin kita menghitung ya atau mencari A gabung B ya, kita langsung gabungkan ya. Berarti ini 1, 2, 3 ya. Kemudian anggota B berapa? -2, -1, 0 ya. Ada yang sama nggak? Nggak ada ya. Berarti jika nggak ada yang sama, kita langsung tuliskan saja ya. Nah, kemudian untuk lebih rapinya ya, ini kita posisikan sesuai dengan urutannya ya. Berarti ini -2, -1, 0, 1, 2, 3 ya. Ini. Nah, kemudian contoh nomor 2 ya. Contoh nomor 2, misal kita punya himpunan B ini adalah 0, 1, 2 ya, 3, 4 ya. Kemudian kita punya himpunan P yaitu 2, 3, 5, 7 ya. Berarti ini B digabung dengan P ya. Nah, ini B digabung dengan P. Nah, pertama kita cek dulu nih ya. Nah, kita cek ada anggota yang sama nggak? Oh, ternyata anggotanya itu ini yang sama ya, 2. Oke. Kemudian ada 3 ya. 4 ya. Jadi yang sama tuh 2 dan 3 ya. Berarti 2 dan 3 itu kita tuliskan satu kali ya. Nah, sehingga nih nanti anggota gabungan ya yaitu 0 ya, 1, kemudian 2 ya, 3, terus ini 4 ya. Ini kan 2 udah nih ya, 3 juga sudah. Berarti ini 5, 7. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya kita punya contoh ketiga ya. Misal kita punya himpunan B lagi. B ini 0, 1, 2, 3. Pertanyaannya apa? Seperti ini ya. Nah, bagaimana anggota dari B gabungan dengan B ya?
Nah, jadi jika ada dua buah himpunan, jika ada sebuah himpunan ya, kita gabungkan dengan diri sendiri ya, hasilnya itu dirinya sendiri ya. Berarti ini gabungannya adalah 0 ya, 1, 2, 3. Kok bisa? Oke, sekarang seandainya anggap aja kita teruskan seperti ini ya. Kita teruskan anggota B lagi ya, himpunan B. Berarti ini 0, 1, 2, 3 ya. Nah, menurut penjelasan di atas, kan yang sama, kita cek yang sama. 0 ini sama ya. Nah, ini kita coret ya nih. 1 sama, ini kita coret. 2 sama dengan ya, coret. 3 juga sama ya. Nah, sehingga anggotanya adalah 0, 1, 2, 3. Gitu. Baik, kemudian yang kedua ya, operasi yang kedua yaitu ada irisan ya. Ini irisan ya. Nah, irisan ya itu notasinya, nah ini seperti N, dia terbalik dengan gabungannya, notasinya seperti N ya. Bukan N ya, seperti N. Kemudian pengertian dari irisan ya, jika kita punya A irisan dari B ya, itu menurut secara matematisnya didefinisikan sebagai himpunan X di mana X anggota A, nah tadi atau X-nya pakai dan X anggota dari B ya. Nah, di sini dengan kata lain bahwa anggota dari irisan itu adalah ini ya, himpunan yang anggotanya sama ya. Jadi kita akan mencari anggotanya yang sama di sini. Contoh, misal kita punya nih A ya, himpunannya adalah 1, 2, 3 ya. Kemudian ada C ini 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini A iris C ya. Nah, kita cek nih anggota yang sama. Di sini kan ada 1 yang sama nih ya. Ini 1. Kemudian 2 juga sama ya. Kemudian 3 ya sama. Nah, berarti di sini A iris C itu anggotanya adalah 1, 2, 3 ya. Baik, contoh nomor 2. Bisa kita punya B itu sama 0, 1 ya, 2, 3, 4 ya. Dan kita punya P itu 2, 3, 5, 7 ya. Nah, di sini berarti kita akan mencari B iris dengan P ya. Nah, setelah kita cek anggota yang sama, 0 nggak ada temannya ya, 1 juga sama. Nah, berarti ini 2 nih ya, sama ya. Kemudian 3 sama. 4 nggak ada ya, ini pun 5 dan 7 nih nggak ada yang sama. Jadi anggota irisan dari B dengan P adalah 2 dan 3 ya. Seperti ini. Baik, contoh berikutnya yang ketiga ya. Yang ketiga tuh misal kita punya nih ya, A ya. Kita punya himpunan A itu sama 1, 2, 3 ya. Kemudian himpunan B negatif 3, negatif 2, negatif 1 ya. Nah, sekarang kita akan mencari A iris dengan B ya. Nah, kita cek dulu nih, ada nggak himpunan yang sama ya. Nah, di sini 1
A-nya ada 1 ada di A ya, tapi tidak ada di B ya. Kemudian 2 ada di A, tidak ada di B ya. Kemudian 3 juga ada di A, tapi tidak ada di B ya. Berarti di sini tidak ada anggota yang sama ya. Jadi jawabannya adalah himpunan kosong. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ya. Selanjutnya, ya, kita punya operasi yang keempat ya. Oh maaf, operasi yang ketiga maksudnya. Operasi yang ketiga yaitu namanya komplemen ya, atau komplemen. Ya. Nah, komplemen itu ya, misalnya kita punya himpunan A ya, kemudian kita akan cari komplemen dari himpunan A ya. Berarti notasinya itu adalah A ya pangkat C ya. Nah ini dibaca nih komplemen dari himpunan A ya. Nah di sini didefinisikan ya secara matematis yaitu A komplemen C, komplemen dari A adalah himpunan X ya, di mana X itu anggota S ya, tapi ya atau dan itu X bukan anggota dari A. Nah di sini S adalah himpunan semesta namanya, himpunan semesta ya. Nah dari namanya, nama juga himpunan semesta ya, berarti himpunan ya besar. Nah, misalnya contoh ya, contohnya kita punya contohnya misalnya seperti ini ya, kita punya S ya, S itu anggotanya 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian kita punya A ya, A itu misalnya 2, 3, 5, 7 ya. Nah sekarang kita akan mencari komplemen dari A ya. Nah di sini kan definisinya yaitu X anggota S ya, tetapi X bukan anggota dari A. Jadi dengan kata lain, kita mencari anggota di S ya, tetapi bukan anggota di A ya. Nah, oke, sekarang kita cek. A ini 2 ya. Nah, berarti ini kita coret ya. Kemudian 3 ini juga kita coret ya. 5, nah di sini kita coret. Nah, 7, nah ini kita coret. Nah, berarti komplemen dari A itu dari yang ini 1, 4, 6, 8, 9 ya. 1, maaf, ini 4 ya. 4, 6, 8, 9 ya. Jadi untuk mencari komplemen satu himpunan ya, kita mencoret ya himpunannya sendiri yang ada di S ya. Caranya itu kita mencoret himpunannya sendiri yang ada di S ya, yang ada di S kali. Kemudian contoh kedua ya. Contoh kedua, nah nih. Misal S itu ini adalah himpunan bilangan asli ya, maaf. Ini himpunan bilangan asli kurang dari 21 ya. Kemudian A-nya ini himpunan bilangan asli ya, dari 1 ya, ini sampai 15 ya. Nah sekarang kita ingin mencari komplemen dari A ya. Nah sebelum kita mencari komplemennya, berarti kita harus menentukan dulu anggota-anggota dari S dan A ya. Oke, S-nya ya. Nah kan kita punya nih himpunan bilangan asli kurang dari 21. Ingat, bilangan asli itu mulai dari 1 ya. Berarti ini 1, 2, 3 ya.
kemudian nih maaf 3, 4 ya, dan seterusnya ya. Nih saya tuliskan gini ya, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Nah, kemudian A-nya sendiri ini disebutkan ada bahwa himpunan bilangan asli dari 1 sampai ya, dari 1. Nah, berarti ini 1, 2 sampai ya. Nah, berarti ini sampai, nah ya, sampai 15 ya. Nah, sekali lagi untuk mencari komponen ya dari himpunannya, berarti kita mencoret himpunan A yang ada di S nih ya. Berarti ini ya, 1 kita coret ya, 2, 3, 4 ya, dan seterusnya ya, sampai 15 nih ya. Nah, berarti sisanya ya, sisanya itu ada ini ya. Berarti ini 16, 17 ya. Kemudian ini 18, 19, 20, 1 ya. Jadi komplement dari A ini adalah 16, 17, 18, 19, 21 ya. Sekarang kita beralih ke operasi yang keempat ya. Operasi yang keempat yaitu namanya hasil kali kartesian ya. Nah, ya. Nah, hasil kali kartesian ya itu dinotasikan ini ya, bahwa nih misalnya kita punya A dikali ini ya. Notasinya tuh itu perkalian seperti perkalian biasa ya. Nah, ini didefinisikan sebagai gini ya. Ini A, B ya. Nah, berarti ini maksudnya himpunan pasangan ya. Himpunan pasangan AB di mana A itu anggota dari A besar dan B itu anggota dari B besar ya. Nah, untuk lebih jelasnya, nah sekarang kita ke contoh ya. Kita ke contoh. Oh, maaf. Ini misalnya kita punya anggota A ya. Himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3 ya. Kemudian B itu anggotanya 0, 2 ya. Nah, sekarang kita akan mencari A ya kali dengan B ya. Nih A dikali dengan B ya. Kan anggotanya itu adalah berupa pasangan ya, pasangan himpunan gini ya. Dimana A nih anggotanya A, terus kemudian yang kedua nih anggotanya B. Berarti kita tuliskan seperti ini. Ini kan 1 ya, berarti 1, B-nya 0 gitu ya. Kemudian 1, B-nya 2 gitu ya. Nah, kan 1 nih sudah habis pasangannya. Pasangan dengan 1, pasangan dengan 2. Sekarang kita pindah ke 2 ya. Berarti 2 pasangannya 0 nih ya. Kemudian 2 nih juga pasangannya 2. Kemudian sekarang ketiga ya. 3 nih pasangannya 0 ya. Kemudian 3 ini juga pasangannya 2. Nah, ya. Jadi anggotanya berupa himpunan pasangan seperti ini ya. Kemudian sekarang misalnya kita akan mencari B ya dikali dengan A ya. Kali itu A kali dengan B ya. Berarti ini hasilnya kita mulai dari B. Berarti ini B-nya 0 kan anggotanya ini 0 pasangan berapa? 1 ya. Kemudian 0 pasangannya 2 ya. 0 pasangannya 3 ya. Kemudian sekarang kita pindah ke 2 ya. 2 pasangannya 1. Kemudian ini 2 pasangannya 2 ya. Kemudian yang terakhir 2 pasangannya 3 ya. Nah, kurung ya. Nah, ya. Jadi A dikali dengan B itu itu anggotanya berbeda dengan B dikali dengan A ya. Oke, contoh kedua ya. Kita punya misalnya kita punya himpunan P ini ya. P ini himpunannya 2, 3, 5 ya. Kemudian kita punya G itu himpunannya
1 dan 3 ya. Nah, sekarang kita akan cari bahwa P dikali dengan G. Nah, berarti karena yang dahulu disebut dengan P ya, berarti kita tuliskan anggota P ya. Berarti ini 2 ya, berpasangan dengan berapa? Dengan 1 ya ini. Kemudian 2 lagi berpasangan dengan 3 ya. Nah, kan 2 ini sudah berpasangan dengan kedua-dua ini. Sekarang kita berpindah ke yang ketiga ya. Berarti ini 3 pasangannya dengan 1, 3 pasangan dengan 3 ya. Kemudian 5 pasangannya dengan 1, 5 pasangan dengan 3. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita akan mencari G dikali dengan P ya. Berarti ini 1 pasangannya 2 ya, 1 pasangannya 3 ya, 1 pasangannya 5. Nah, sekarang kita mulai dari 3. 3 pasangannya ya 2, kemudian 3 pasangannya 3, dan terakhirnya 3 pasangannya dengan 5 ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke operasi yang kelima ya. Di sini operasi kelima yaitu pengurangan ya. Pengurangan ya. Nah, operasi yang kelima itu pengurangan. Di sini kita bisa tuliskan seperti ini ya. A dikurangi dengan B ya. Nah, ini pengurangan A dikurangi dengan B. Nah, definisinya adalah A kurang dari B ya adalah himpunan X ya. Di mana X itu anggota dari A ya, dan X itu bukan anggota dari B ya. Nah, ini juga kita bisa tuliskan dengan A iris dengan B komplement ini ya. Sekarang contoh ya. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh dulu. Di sini contoh pertama ya. Misal kita punya bahwa A itu 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita punya himpunan kedua E ya. Nah, ini kita punya himpunan kedua, kita namakan dengan E ya. Ini himpunan 2, 4, 6 ya. Oh, 0 ya. 0, 2, 4, 6. Nah. Ini berarti ini 0, 2, 4, 6 ya. Sekarang kita ingin mencari A kurang dengan E ya. Nah, menurut definisi ya, A kurangi E itu adalah X anggota A ya, dan X itu bukan anggota E berarti ini. X anggota A, tetapi X itu bukan anggota E berarti ya. Kalau kita lihat dari sini ya. Berarti oh, di sini saya ganti dulu deh. Misalnya pakai B aja ya. Nah, ini pakai B aja nih, biar sama dengan definisi di atas. Nah, kita pakai B. Berarti di sini A ya kurang dengan B. Nah, di sini kan X anggota A dan X itu bukan anggota B. Berarti maksudnya tuh kita cari anggota ya. Kita cari yang ada di A tetapi tidak ada di B ya. Contoh misalnya 1. Di sini 1 ini kan ada di A ya, tetapi 1 ini tidak ada di B ya. Nah, berarti anggotanya 1 ya. Ya. Kemudian 2 ini ada di A dan 2 ini anggota di B ya. Nah, berarti ini bukan ya. Nah, kemudian 3 ada di A ya, tetapi 3 ini tidak ada di B. Berarti ini anggotanya 3 ya. Maaf.
Nah, ini 3 ya. Kemudian 4 ada di A ya. Tetapi 4 nih tidak ada di maaf, tapi 4 nih ada di B juga ya. Nah, berarti bukan. Kemudian 5 nih ada di A tetapi tidak ada di B ya. Berarti ini. Nah, ini 5. Jadi dengan kata lain, kita mencoret ya himpunan yang sama ya, himpunan yang sama. Kemudian kita tuliskan anggota himpunan yang tidak dicoret yang bagian kiri ya. Yang ini ya, himpunan yang bagian kirinya. Oke, sekarang kita tuliskan kembali ya. Misalnya ini A ya. Ini kan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini B ini 0, 2, 4. Nah, sekarang kita akan mencari B kurangi A ya. Kalau tadi kan A kurangi dengan B. Nah, sekarang kita fokus, kita mulai dari B maksudnya. Nah, ini kita cek nih, 0 ada di B ya. Nah, tapi tidak ada di A ya. Oke, berarti ini anggotanya nih ya. 2 ada di B dan 2 ada di A. Nah, berarti dicoret ya. Nah, ya. Kemudian 4 ada di B, juga ada di A. Nah, dicoret. Kemudian 6 ada di B, tetapi tidak ada di A ya. Nah, berarti ini anggotanya. Jadi, B kurangi A itu anggotanya adalah 0 dan 6 ya. Sekali lagi, kita fokusnya ke himpunan yang pertama nih ya. Baik, contoh kedua ya. Nah, ya, contoh kedua. Misal kita punya oke, misal kita punya nih ya. B itu adalah 1, 2, 3, 5, 8 ya. Nah, kemudian kita punya himpunan, misal anggap saja kita sebut dengan P ya. Nah, P ini anggotanya 2, 3, 5 ya, 7 seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencari bahwa B dikurangi dengan P ya. Nah, nih, B dikurangi dengan P. Nanti kita cek dulu ya. 1 ada di B ya, tetapi tidak ada di A. Maaf, tidak ada di P maksudnya. Kemudian 2 ada di B dan ada di P ya, coret. Kemudian 3 ada di B dan 3 juga ada di P, coret ya. Kemudian 5 ada di B, juga ada di P ya, coret. Kemudian nih 8 ada di B, tetapi tidak ada di P ya. Nah, berarti di sini ya. Berarti B kurangi P anggota adalah 1 dan 8. Nah, sekarang dengan cara yang sama ya, saya tuliskan dulu himpunannya. 1, 2, 3, 5, 8 ya. Kemudian P-nya 2, 3, 5, 7, 11. Nah, sekarang kita akan mencari ini P kurangi dengan B ya. Nah, berarti kita fokus ke himpunan P-nya ya. Pertama cek nih, 2 ada di P dan juga ada di B ya. Nah, seperti ini coret. 3 ada di P juga ada di B. Ini coret juga ya. Kemudian 5 ada di P ya, juga ada di B, coret. Kemudian 7 ada di P tetapi tidak ada di B ya. Kemudian 11 ada di P tetapi tidak ada di B ya. Nah, berarti di sini anggotanya itu 7 dan 11. Baik, kita beralih ya. Kita beralih ke operasi yang terakhir. Di sini operasinya yaitu operasinya namanya adalah beda setangkup ya. Beda setangkup ya. Nah, beda setangkup ya itu disimpulkan seperti ini ya. Nah ya,
A beda setangkup dengan B ya. A beda setangkup dengan B ya. Ini didefinisikan sebagai didefinisikan seperti ini ya, bahwa A ya, A gabung B ya dikurangi dengan A dengan B. Nah, sini ya. A gabung B dikurangi dengan A iris dengan B. Misal, langsung kita ke contoh ya. Berarti ini contoh pertama, kita punya himpunan A itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ya. Kemudian kita punya B ya, bersama. B ini misalnya 0, 2, 4, 6, 8 ya. Nah, di sini kan sebenarnya kita punya 3 operasi ya, kalau kita perhatikan. Pertama operasi gabungan ya, kedua operasi pengurangan, ketiga operasi irisan ya. Nah, untuk mencari beda setangkup, nah berarti langkah pertama adalah kita akan mencari gabungan dan irisannya terlebih dahulu ya. Berarti ini A gabung dengan B ya. Nah, untuk mencari gabungan, sekali lagi kita menuliskan anggota yang sama ya sekali ya. Nah, berarti kita terus nih. Ini satu, ini berarti mulai dari 0 ya. 0 ya. Ini kemudian 1 ya. Ini kan duanya sama ya, cukup sekali saja. Kemudian 3 ya, 4-nya sama ya. Ini sekali. 5 6 juga sama ya, berarti sekali. Kemudian 7 8-nya sama ya. Kemudian 9. Kemudian ya, operasi kedua yaitu operasi A iris dengan B ya. Nah, untuk mencari irisan berarti kita mencari yang sama ya. Nah, yang sama itu apa aja? Pertama ada 2 ya. Nah, ini. Kemudian 4 ya. Ada 6. Oke. Kemudian 8. Nah, sehingga anggota A iris dari B yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mencari nih ya, operasi setangkupnya. Nah, di sini berarti A gabung B ya. Ini dikurangi dengan A iris dengan B. Ya. Sekali lagi, ini kita anggap dengan himpunan pertama ya, ini himpunan kedua. Berarti ingat caranya, kita mencari ya anggota yang sama, kemudian kita coret nih. Berarti anggota yang sama dari A gabung B dan A iris B ya. Nah, ini sama ya, maaf. Ini sama 2 ya. Ini 4-nya sama. Ya, 6 itu sama ya. Kemudian 8 itu sama. Sehingga anggota dari A gabung B dikurangi A iris B itu yang nih ya. Nah, nih. Berarti ini 0, 1, 3, 5, 7, 9 ya. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa A ya beda setangkup dengan B itu anggotanya 0, 1, 3, 5, 7, 9 ya. Baik, ke contoh berikutnya ya. Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, misal kita punya himpunan O itu adalah 1, 3, 5, 7, 9 ya. Kemudian ya kita punya himpunan B namanya, kita sebut saja B. Itu himpunannya adalah X ya, di mana X itu N kuadrat ya. X itu rumusnya sama N kuadrat dan N ya itu kurang dari 4 ya. Kemudian N ini adalah anggota bilangan asli. Nah, pertanyaannya adalah O ya beda setangkup dengan B. Nah, untuk mengerjakan soal ini ya, kita terlebih dahulu harus menentukan
anggota himpunan dari B ya, karena kita belum mempunyai anggota himpunan B-nya ya. Oke, sekali lagi, berarti untuk mencari himpunan dari B, berarti kita harus tahu nih, kan di sini B ini adalah himpunan X ya, di mana X itu sama dengan N kuadrat ya, dan N itu kurang dari 4 ya, dan N itu bilangan asli. Berarti pertama kita harus tahu N nih, N itu berarti ini 2 ya, 3. Nah, ini 2, 3 maksudnya. Nah, kemudian kita cari X-nya dulu nih. Berarti X-nya itu kan anggota SP nih ya. Berarti ini B. Kan X itu sama dengan N kuadrat ya. Berarti ini kita kuadratkan ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Dapatnya dari mana nih? Nah, dari rumus ini ya. Dari definisi ini. Berarti ini anggotanya adalah 1 kuadrat kan 1, 2 kuadrat 4 ya. Kemudian 3 kuadrat 9. Nah, ini. Nah, sekarang kita susun ya, biar lebih enak dilihat ya. Berarti ini O-nya ya, O-nya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, langkah pertama adalah karena kita mencari O beda sangkut dengan B ya, berarti kita akan mencari gabungan dulu ya. Berarti ini O gabungan dari B. Nah, untuk gabungan sendiri kita urutkan saja dari awal ya. Berarti ini 1 ya, kemudian 3, 4 ya, 5, 7. Nah, 9-nya sama nih ya. Berarti kita cukup urutkan sekali. Kemudian O iris dengan B ya. Berarti kita cari yang sama ya. Yang sama tuh hanya nih ya, hanya 9 nih. Berarti ini anggotanya 9 ya. Nah, sekarang kita akan mencari O gabungan B ya, dikurangi dengan O iris B ya. Nah, berarti kita mulai dari gabungan dulu ya. Nah, sekarang kita cek anggota yang sama ya. Di sini kan satu-satunya anggota yang sama yaitu 9. Nah, sekarang kita coret saja. Berarti O gabung dari B, O gabung dengan B dikurangi dengan O iris dan B, itu anggotanya yang ini ya. Berarti ini 1, 3, 4, 7. Berarti kesimpulannya O ya, beda sangkut dengan B, itu anggotanya 1, 3, 4, 5, 7. Nah, ini contoh terakhir ya. Sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.